Dan kewajiban di sini, kewajiban puasa itu ada 4. Apa aja? Duha an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Dan kalau puasa wajib, niatnya setiap dari malamnya. Kalau puasa wajib dari malamnya. Kalau puasa sunnah masih bisa. Kalau misalkan pagi-pagi kita belum minum dan belum makan apa-apa, itu boleh berniat. Nah, kalau puasa wajib tuh puasa Ramadan diantaranya. Kemudian puasa nazar itu wajib, ya, wajib itu berniatnya di malam hari. Bil qalbi, jadi niatnya itu dalam hati, karena tempatnya niat itu adalah hati. Mengucapkannya adalah sunnah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana ali sanati lillahi ta'ala. Melafalkannya adalah hukumnya sunnah, tetapi menghadirkan di dalam hati niat itu adalah wajib. Makanya niat itu di hati, apapun juga dari hati. Dan semua amalan itu juga tergantung kepada niat. Kalau niatnya gak benar, kalau niatnya salah, tentu akan salah pula, ya. Dan sesuatu akan ditilai oleh Allah itu karena niatnya. Itu maka tidak ada yang tahu hati seseorang kecuali dirinya sendiri yang punya hati dan Allah. Boleh jadi sekarang Umi begini ngomong, hatinya Umi kemana ya? Tentu ada di sini. Kadang-kadang ingat baru udah nyampe kali gitu kali. Kemarin semalam anak Umi ke Tasik, keingetan kadang. Atau kadang ini ngaji hatinya mah kemana? Jangan hatinya kemana-mana, nanti ngajinya nggak masuk. Pelajarannya nggak masuk kalau hatinya kemana-mana, ya. Tidak harus fokus. Fa in kana saumu fardhon, nah barusan udah karomadona au nazron fala budda min iqa'in niyati lailan. Kalau puasanya puasa fardu seperti apa? Bulan Ramadan, puasa Ramadan, au nadron atau puasa nadar. Fala budda min iqa'in niyati lailan, maka harus berniatnya itu pada malam hari, ya. Wayajibu ta'yinu fi shaumil fardi karomadona wa akmalu niyati saumihi ayyakula syakhsu nawaitu sauma godin an adai fardi Ramadan, gitu, ya. Jadi harus diapain? Niatnya itu di dalam hati, kemudian disebutkan jika puasanya puasa wajib seperti Ramadan dan nazar, maka niatnya itu harus pada malam hari, dan itu harus diniatkan di dalam hati. Sedangkan melafalkannya adalah sunnah, gitu ya. Jadi wajib menentukan puasanya dalam melaksanakan sholat dalam melaksanakan puasa wajib mah lain lagi dengan puasa sunnah. Gitu. Ya, niat yang paling sempurna adalah seseorang itu harus mengucapkan saya berniat, berarti nawaitu, saya berniat, sauma godin, besok nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati, tahun ini lillahi ta'ala karena Allah. Kemudian wasani yang kedua al-imsaku anil akli wasyurbi. Di dalam kitab dalam takrib. Dan nomor kedua itu menahan anil akli wasyurbi, menahan dari apa? Makan dan minum. Wa in qallal ma'kulu wal mashrubu inda ta'ammudi jahilan lam yuktir. Kalau ya walaupun gitu kan, kalau wa ingkola makul, walaupun makan dan minum itu sedikit, ya, makanan dan minumannya jadi tapi secara sengaja. Wa in kana akal nasi inda ta'amudi fa in
akala nasian au jahilan lam yubtir. Ya, kalau walaupun sedikit, Masya Allah. Ya, walaupun sedikit, nah, makanan dan minumannya secara sengaja, ya itu mah batal. Sehingga jika seseorang makan sebab lupa atau tidak tahu, maka itu tidak membatalkan puasa. Walaupun sedikit makan dan minuman yang masuk ke dalam mulut kita, kalau itu disengaja batal. Tetapi kalau lupa makan sebakul pun itu tidak batal. Orang namanya lupa. Oh, yang lucu lupa makan bakso pedas pula, pas giliran habis baksonya mau minum, ingat. Minum jangan. Lah kalau minum batal. Ya, kalau nggak minum biarin kepedesan, nggak apa-apa, nggak batal. Nah, jadi bukan minum saja. Ya, diantaranya yang membatalkan puasa itu kan ada yang masuk ke lubang-lubang bodeng yang terbuka nih, lewat apa? Lewat mulut, lewat telinga, lewat kubul, lewat dubur. Nah, itu adalah batal kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, nah itu tidak batal. Meskipun kumpul dengan suami, lupa, batal nggak? Enggak. Dan namanya manusia, kok bisa lupa? Bisa saja. Ya, kalau kumpul sama suami lupa, pas lagi mau hot-hotnya ingat, tendang. Yang punya suami, jadi harus tahu, walaupun belum punya suami harus tahu hukumannya besar pula. Ya, harus apa tuh? Nah, ntar bab yang sebelahnya ya, nanti yang membatalkan puasa. Ini masih baru yang masuk akal makan dan minum, diantaranya itu membatalkan puasa walaupun sedikit makan dan minumannya. Kalau banyak mah misalnya banyak lupa tidak batal ya. Kalau tidak disengaja tidak batal. Kalau sengaja walaupun sedikit tetap batal. Wasalisu aljima. Oh, jima, hubungan intim. Jima itu ya amidan, sengaja. Wa amal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan. Oh, jadi menahan diri dari bersetubuh dengan sengaja itu juga membatalkan. Sedangkan jima karena lupa, maka sebagaimana hukumnya makan dengan lupa. Jadi tidak apa keterangannya. Dia di dalam Fathul Qorib, wasalisu aljima amidan. Nah, kalau sengaja batal. Wa amal jima'u nasiyan, kalau jima'nya itu bersetubuhnya lupa, fakal akli nasiannya seperti makan juga tadi, kalau lupa mah tidak batal. Hanya lagi puasa mah nih yang masih muda-muda digembok kolornya, biar kagak ada yang otak-ngatik. Alhamdulillah saya mah kerja katanya kurang sore ya. Gitu. Ar-rabi'u yang keempat ya, yang keempat apa? Ta'ammudil qai. Falau ghalabahul qai'u lam yabtul shaumu. Nah, yang keempat itu menahan diri dari menyengaja muntah. Kalau muntahnya disengaja mah batal. Kalau tidak disengaja, ya misalkan orang hamil muntah nggak batal. Jangan alasan saya muntah batal. Nah, kecuali dengan muntahnya itu mengakibatkan sakit, tidak kuat puasanya, boleh berbuka dan nanti diganti di hari yang lain sama yang itu. Jadi kalau yang disengaja tuh digorok-gorok, masa dirojok-rojok begini ya sampai muntah gitu. Batal. Saking pingin batal anak kecil. Mama muntah, anak kecil. Ya udah soal bukan nama. Kalau belum balik mah
yang apa-apa. Nah kalau udah dewasa, udah akil balik, udah berkewajiban berpuasa, diorok-orok mulutnya biar muntah, yang batal, ya dosa lah ya, dan batal harus menggantinya nanti di luar bulan suci Ramadan. Tuh. Kemudian waladi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'a. Ya, hal-hal yang seseorang berpuasa menjadi batal karenanya apa aja katanya nih, aduha wasaniha mawasola amdan ilal jauh. Ada apa nih ya? Pertama dan kedua adalah sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang yang ada apa? Jauh teh lubang-lubang yang ada pada tubuh. Berarti lubang mana wae? Ada 5 nih. Lubang hidung, lubang telinga, mulut, lubang kubul, lubang dubur. Ada berapa? 5 itu. 1, 2, 3, 4, 5. Lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut bawah, lubang tempat pembuangan di belakang. Ada 5. Oh berarti mata itu bukan lubang, bukan. Berarti kalau mau makan es krim dari mata ditetesin nggak batal. Ya tetes mata nggak batal. Nah kalau yang masuk ke telinga, kena hidung itu batal. Makanya nanti ada makruh ya, yang perbuatan makruh kayak kumur-kumur apa tuh berlama-lama gitu ya, berlebihan. Terus menghirup air berlebihan itu makruh ya. Jadi masuk ke dalam lubang-lubang yang ada pada tubuh yang terbuka atau yang tidak terbuka, seperti masuknya sesuatu dari luka ya ke dalam kepala. Ada misalkan ada ada yang luka di kepala masuk ya, ke otak. Kalau disengaja mah tidak boleh, tapi kalau tidak disengaja nggak apa-apa. Tuh, yang dimaksud itu adalah menahan dirinya orang yang berpuasa untuk tidak memasukkan benda-benda ke dalam lubang-lubang yang tadi disebutkan, yang 5 lubang itu. Pokoknya harus ditahan. Nah, kalau dimasukin dengan sengaja berarti batal puasanya ya. Bentar, hati-hati lagi puasa mah, dari jimat tadi, dari makan dan minum ataupun baik sedikit maupun banyak batal. Kalau lupa baru tidak batal. Wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilaini wa huwa dawaun yuhqanu bihil maridu fi qubulin aw duburin al-ma'baru anhuma fil matni bisabilain. Yang ketiga ya, disuntik. Disuntik ya, diinjeksi itu, masukin obat ke dalam salah satu 2 jalan kotoran. Huknah ya adalah obat yang digunakan untuk menyuntik kubul atau dubur orang yang sakit, di mana kubul dan dubur dalam matan diungkapkan dengan kata sabilain. Sabilain itu apa? Jalan ya. Jalan 2 jalan, tempat kubul tempat keluarnya kencing ya, dan dubur tempat keluarnya kotoran. Nah itu contoh misalkan yang susah buang hajat kan, ada obat yang dimasukin, nah itu batal ya. Kalau dimasukin ke dubur ya, itu berarti batal puasanya. Makanya kenapa orang sakit mah boleh gantikan nanti kan, boleh berbuka puasa karena sakit ya, salah satunya mungkin yang harus ada obat yang harus diminum, ada obat yang memang harus dimasukin lubang-lubang itu. Nah itu jadi itu juga membatalkan puasa. Kemudian warabi'u yang keempat
Al-Qaim Amadan, yaitu apa? Tadi muntah dengan disengaja. Itu batal. Fa in lam yata'ammad lam yabtul shaumuhu. Kalau tidak disengaja, fa in lam yata'ammad, kalau tidak disengaja muntahnya itu, maka tidak batal. Ya, ini harus jelas nih. Wal khamisu, yang kelima, apa yang membatalkan puasa? Al-wat'u amidan, watok, bersetubuh, ya. Fil farji, fala yutiru shaimu bil jima'i nasiyan kama sabaq. Yang kelima, memasukkan alat kelamin ke dalam farji. Asafah ilal farji, dulu hasafah bil farji, masukin hasafah ke dalam farji. Hasafah alat lalaki, farji 4 awewe, 4 perempuan. Ya, memasukkan alat kelamin ke dalam farji, baik kubul atau ke dalam dubur. Nauzubillah, wato boleh secara sengaja, sehingga tidak batallah puasa seseorang jika melakukan jima persetubuhan dengan lupa. Sebagaimana penjelasan, kalau lupa ya tidak batal. Tadi terlalu kata Mbak Kiki itu, masa iya sih? Bukan ini keterangan. Ya kalau lupa, kalau itu terlalu, emang terlalu kan ya emang. Tapi emang gimana lagi namanya lupa? Nggak bisa dihukumin orang lupa itu. Oh, kita kalau sudah lupa kan bingung, namanya juga lupa. Nah kalau lupa mulu, makanya katanya ya kalau lagi puasa itu hati-hati, jaga-jaga, jangan deket-deket ya sama suami. Kalau yang punya suami mah deket-deket juga nggak boleh, kedapet di haram, colak-colek juga haram, pegang-pegangan juga haram. Belum punya suami mah, ini mah yang punya suami juga dosa kalau lagi berpuasa mah nggak boleh dekat. Nah, jadi jangan memasukkan alat kelamin ke dalam farji, bersetubuh lah gitu ya bahasanya. Wasadisu, yang nomor ke-6, apa nih? Al-inzalu wa huwa khurujul mani. Inzal, onani ya. Oh, ini Umi jorok katanya, biarin, biar tahu. Nah kalau kagak jorok kan nggak paham. Yakni keluarnya mani sebab pertemuan kulit yang selain jima. Gesek-gesek gini, kagak jima, sampai keluar. Boleh jadi tontonan, tontonan porno, bayar. Lagi puasa mah jauh-jauh dari tontonan-tontonan yang menggugah syahwat. Lagi nih, nggak boleh ya. Baik keluarnya mani itu diharapkan seperti apa? Mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, boleh. Ya onani itu namanya ya. Jorok si Umi baik, biar paham. Atau apa? Dengan melihat tontonan-tontonan itu haram. Makanya itu nonton yang hal-hal yang jelek itu kan mengurangi pahala puasa juga. Jauh-jauh lah dari tontonan-tontonan yang gak baik ya. Gitu. Gimana kalau keluarnya tuh mimpi? Nah ya, kalau mimpi mah tidak ya tidak batal, namanya juga mimpi. Rizki sama dengan orang lupa makan. Mimpi keluar maninya ya, urujul mani bintilami pala itu robi jasmanya. Itu kalau keluar maninya sebab mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa sama sekali. Wasabi'u, yang nomor ke-7. Apa yang nomor ke-7? Akhirul asyarah al-haidu wal nifasu wal jununu wal ridatu. Nih yang nomor ke-7 haid,
nifas, kemudian apa lagi? Gila, wal junun dan gila, waridat dan murtad. Orang gila, orang murtad keluar dari Islam, ujuk-ujuk atau apa tuh ngagerebek gila, ngagerebek tuh aja apa ya gila, batal puasanya, lagi sehat-sehat gila, batal. Kita ayan kali ya, orang ayan kali ya. Kalau nangis stres misalnya ada masalah nangis. Enggak, nggak batal kalau nangis karena sedang. Ya ini mah yang ada mungkin sakalor gitu kan. Hah? Kalau apa? Kesurupan. Iya, batal kasih teh manis. Minta kopi. Ya batal lah. Makannya itu yang batal. Itu, jadi yang ke-7 sampai 10 apa? Haid, nifas, gila dan murtad. Wa yustahabbu fi shaumi salah satu asya'a. Nah, yang disunahkan dalam puasa ada 3, ahaduha ta'jilul fitr. Intaha qaqa ghurubus syamsi fa in syakka fala yu'ajjilul fitra wa yusannu ayyuftira ala tamar wa illa fam. Nah, yang disunahkan ada 3 ketika berpuasa, apa katanya? Menyegerakan berbuka. Wah, dikumpul-kumpul, ada kolak, ada asinan, ada lontong, ada bakwan, dikumpulin, ada teh manis, segala macam dikumpulin. Baru minum aja udah apa? Udah kenyang. Makanya jangan terlalu apa namanya maruknya, jangan terlalu diada-adakan. Apa? Menyegerakan berbuka Dila. Jangan dilama-lama. Kalau misalkan di bagian kasir sediain minum. Pas maghrib tuh minum. Ntar udah lagi antri, jangan makan kolak dulu, ntar marah. Marah yang minimal kurma, cepet minum terus makan kurma sambil ngitung kan bisa dikasih lumayan ya. Sediain kurma. Menyegerakan berbuka saat terbenamnya matahari telah diyakini. Jika masih ragu maka tidak boleh bersegera berbuka. Ragu ini udah azan apa belum? Ini kalau di TikTok mah sogep waktu adan bukan puasa aja, waktu adan melantun adan ya, bagus itu. Yang kedua mengakhirkan sahur. Jangan sahur jam 2 lapar lagi ya. Sahur jam pokoknya sebelum subuh lah, sebelum imsak ya harus sudah sahur. Makan berapa lama sih? Cuma 5 menit. Lah kalau misalkan pulang kerja sahur jam 11 lapar lagi. Jadi sunnah tuh menyegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan sahur, kemudian menghindari kata-kata, menghindari pertingkah-pertingkah yang yang jelek ya, menghindari tuh kata-kata kotor. Tuh, sehingga orang yang berpuasa itu harus menjaga lisannya dari berbohong, dari memaki, dari gibah, apalagi gitu ya. Nauzubillah, mengumpat, mencaci maki ya, itu harus dijauhi. Karena akan mengurangi juga pahalanya puasa. Sudah mepet waktunya. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam dan ada waktu-waktu yang diharamkan, yang hukumnya haram, yaitu puasa 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik. Itu juga diharamkan. Ada 5
ya dalam setahun itu yang diharapkan berpuasa, itu hari raya Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Kemudian yang dimakruhkan, hukum makruh itu ya melakukan puasa di hari yang apa? Ragu-ragu ya, dengan tanpa sebab yang menuntut untuk mengerjakan puasa gitu. Kemudian habis waktunya. Tadi itu yang aja deh. Yang tinggal apa? Yang harus mengkodo ya. Yang harus kodo ya. Yang bayar fidyah siapa aja? Yang bayar fidyah, orang yang membayar fidyah itu mereka yang tidak apa? Misalkan orang yang sakitnya menahun, yang diperkirakan tidak bisa sembuh lagi, itu wajib fidyah. Kemudian nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tidak kuat, yang berumur banget, itu juga wajib fidyah, tidak wajib berpuasa. Kemudian siapa aja yang wajib qada? Kalau yang wajib qada, orang-orang yang meninggalkan puasanya ya, contoh orang yang haid, orang yang nifas, orang yang sakit kemudian berbuka, itu juga harus bayar, harus qada saja tanpa fidyah. Kemudian orang yang apa lagi? Yang musafir di perjalanan ya, jangan perjalanan ke Tanah Abang, di Tanah Abang desek-desek, kecapean buka, itu mau. Ini yang perjalanan, bukan perjalanan untuk maksiat ya, cuma kan healing, healing, ayo healing, apa healing, jalan-jalan kali ya. Maksudnya cuma jalan-jalan doang, betul healing itu jalan. Untuk jalan-jalan doang buka puasa ya, itu gak boleh. Ya kalau ini untuk perjalanan kemana yang memang untuk apalagi jihad gitu kan, untuk mengaji atau mau silaturahmi, itu boleh berbuka terus diganti di lain selain bulan Ramadan. Terus siapa aja yang wajib qada, wajib fidyah? Nah, wajib qada, wajib fidyah itu orang yang apa? Orang yang misalkan menyusui dan hamil. Orang menyusui dan hamil, kalau dirinya kasihan kepada bayi yang dikandung atau kasihan sama bayi yang sedang disusui, maka dia wajib qada dan wajib fidyah. Ya. Kalau orang yang orang yang sedang menyusui dan orang yang hamilnya tidak kuat karena dia menyusui atau sakit, kemudian orang yang hamil karena kehamilannya dia tidak kuat, itu hanya wajib qada saja, tidak fidyah. Tapi kalau kasihan sama bayi, sama orang lain, maksudnya kan bayi itu ya di luar dirinya sendiri yang berpuasa, itu wajib qada, wajib fidyah. Siapa yang masih punya utang, awas, bayar sekarang. Kalau sudah tertunda dan terlewati bulan puasanya, nanti wajib qada dan wajib fidyah. Fidyah itu 1 mud ya, 6 ons. Jadi nanti kalau sekarang masih punya utang belum terbayar, nah tahun depan itu harus apa? Harus bayar qada dan bayar fidyah. Kalau 2 tahun terlewati, fidyahnya 2 kali, 2 mud. Qadanya tetap 1 hari. Itu. Kemudian tadi udah ya yang makruh ya. Bentar. Bagi yang apa tadi? Yang batalnya itu karena jima. Yang batalnya karena jima harus memerdekakan abid. Memerdekakan abid mahal loh, orang memerdekakan udah gak ada di sini mah ya. Harus itu, dan kemudian dengan berpuasa berturut-turut. Dua-duanya tuh 2 bulan berpuasa. Makanya kata Umi digembok tuh yang udah punya suami, yang masih muda, digembok kolornya 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau tidak mampu, beri makan 60 fakir miskin. Itu ya, makanya hati-hati. Tadi kecuali lupa. Masa iya katanya lupa, kata Mbak Kiki ya. Bisa jadi Mbak Kiki, namanya manusia itu bisa lupa. Dua-duanya terlalu lupanya ya. Jadi mungkin lagi tidur, boleh jadi lagi tidur. Nah, lagi tidur nggak bisa dihukumi.
Pasti dua-duanya. Ya makanya ini kan ada itu, makanya ada keterangannya itu. Berarti ada Ya, ya? jadi iya berarti ada. Berarti kalau lupa itu nggak bisa dihukumi. Makanya hati-hati. Mudah-mudahan banyak manfaat. Ya insya Allah ya paham ya berpuasa. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ke bulan puasa sehingga kita dalam keadaan sehat, kemudian bisa menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan, ya. Kemudian kita mencapai orang-orang yang takwa, orang-orang yang pandai bersyukur. Mohon maaf lahir dan batin, andai kata ada kata-kata Umi yang kurang pas, nggak tepat, atau bertingkah Umi yang nggak baik, ya mohon dimaafkan. Kalau ada makanan ya didoakan. Siapa yang ngasih makanan, banyak yang suka ngasih makanan ya. Biar apa? Biar tambah berkah semuanya, pada sehat insya Allah. Di bulan Ramadan pun kita tidak libur. Ya kan ada pada di sini biar tambah-tambah ilmu, tambah-tambah berkah. Apa-apa ya, tinggal duduk doang ya. Biasa juga Mbak jika ada makanan di sini mah. Kalau di mak memang ada makanan mulu, jadi libur kalau puasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma alhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.